Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya gimana kabarnya? Apa sehat? Apa sudah pada makan semua nih? Oke, sini Bapak akan menjelaskan tentang materi yang kita akan bahas saat ini. Sebelum kita membahas materi ini, kita absen terlebih dahulu ya. Oke. Firdaus. Oke. Abdillah. Oh, oke. Vina. Oke. Abdullah. Oke. Oke, karena semuanya sudah hadir semuanya, mari kita mulai pembahasan kali ini yang mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang biografi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Baik, teman-teman tahu nih, ada tanggal di sini Abu Bakar Siddiq itu siapa? Nabi Muhammad, sahabatnya kan, temannya kan, atau mungkin saudaranya? Ayo, siapa yang ajukan tangan? Siapa? Oh, itu. Gibran. Ya. Benar. Oke, Gibran. Kasih Gibran. Lalu seperti yang dijelaskan tadi teman kita, saudara-saudara, Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini menjadi khalifah pertama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 631 Hijriah. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini dia mulai pada tahun 630 Hijriah, teman-teman. Nah, pada tahun 630 Hijriah sampai 634 Hijriah ini Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama kurang lebih 2 tahun sampai 3 bulan, teman-teman. Baik, pertanyaan berikutnya, teman-teman. Kenapa ya yang dipilih itu Abu Bakar? Itu bukan Umar, bukan Utsman, atau bukan Ali? Ya, siapa yang bisa jawab? Oke, yang bisa jawab ya, Pak. Kenapa Abu Bakar itu dipilih ketika saat itu, teman-teman? Karena seperti yang kita ketahui, teman-teman, Abu Bakar adalah seorang sahabat sekaligus senior. Kayak mungkin kalau kita tahu itu kayak sepupu gitu, sepuh yang dari lama gitu. Nah, pemilihan Abu Bakar As-Siddiq ini, teman-teman, itu terjadi di tempat yaitu namanya Bani Saqifah bin Sa'idah. Nah, mungkin teman-teman akan menelusuri tentang mana sih Bani Saqifah itu di mana, terus apakah ada hal lain misalnya ya dulu kan nih kan tadi kan teman-teman ya, Abu Bakar itu dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apakah ada yang lain atau tidak? Oke, kan teman-teman, Abu Bakar ditunjuk ketika umat Islam pada masa itu dan kondisi mereka itu bingung gitu, merekrut siapa nih setelah Muhammad wafat itu. Nah, singkat cerita lah Abu Bakar dipilih. Nah, nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Quhaifah. Nah, itu nama asli Abu Bakar. Nah, berikutnya teman-teman, Abu Bakar juga memiliki nama julukan lain As-Siddiq, yaitu Al-Atib, yang mana artinya bersih atau bercahaya. Nah, lalu mungkin di sini teman-teman ada yang sudah tahu nih kenapa Abu Bakar itu cuma memimpin 2 tahun dan 3 bulan.
Apakah sudah ada tahu nih? Terus apa aja yang telah dibuat oleh Abu Bakar ketika masih itu? Yang tahu? Oke, bahkan oke, sudah tahu ya? Oke, ini yang ketika itu Abu Bakar tidak hanya memimpin sekedar memimpin ya, sekedar memimpin kayak dia itu sekedar memimpin kayak udah memimpin saja gitu. Tapi kepemimpinan beliau ini terdapat adanya kayak stabilitas teman. Ya, stabilitas. Yo, mungkin teman-teman nih bisa Pak. Apa sih yang terjadi Pak ketika itu pas pas Abu Bakar nih, tahu nggak nih? Mungkin ada yang tahu nih ada nih. Oke, ada yang saya. Siapa? Ada yang tahu nggak? Eh, oke. Oh, siapa itu? Oh, Abdullah ya Abdullah. Ya Abdullah apa? Oh, oke. Ya. Ah, oke. Benar Abdullah 100 Abdullah. Oke. Benar tak Abdullah, teman-teman? Ketika Abu Bakar ketika masuk pemimpinannya, dia memerangi salah satunya adalah nabi-nabi palsu. Nah, ini teman-teman mungkin udah tahu nih nabi palsu seperti apa. Kayak misalnya Al-Kazab, terus ada lagi atau nabi palsu yang lainnya. Nah, tapi saya sekali teman-teman, Abu Bakar ini dia itu tidak lama teman-teman, tidak lama memimpin karena tepat pada tahun 634 Hijriah, Abu Bakar Asy-Siddiq wafat, meninggal dunia karena penyakit yang dialami. Oke, mungkin hanya seperti itu beberapa materi di Bapak. Mungkin untuk materi tersebut adalah ini teman-teman. Seorang pemimpin tidak hanya menjaga ataupun menggantikan suatu pimpinan sebelumnya, akan tetapi bagaimana sang pemimpin tersebut dapat menjalani suatu perintah yang dimana perintah ini tidak mudah. Contohnya seperti yang tadi Abu Bakar yang diajarkan oleh Bapak. Ketika pemimpin Abu Bakar Asy-Siddiq, beliau itu memerangi orang murtad. Selain tadi yang Bapak jelaskan dan Abdullah tadi dijawab tentang nabi palsu. Nah, tapi ya seperti kan ada 630 Hijriah itulah Abu Bakar beliau wafat usia 63 tahun. Baik, gimana nih? Apakah sudah jelas? Mungkin kalau jika ada pertanyaan dari teman-teman semuanya atau misalnya penyampaian untuk hari ini, mungkin silakan untuk teman-teman menyampaikan atau maupun kita ya Bapak. Baik. Oh, ya, apa? Oh, Umar. Ya, Umar. Apa? Oh, ya. Oke, Umar. Benar. Oke. Umar bertanya kepada Bapak tentang kenapa Abu Bakar itu beliau memari orang murtad, Pak. Ya, Pak. Oke, kasih Umar. Uh, Maka pada itu Abu Bakar orang murtad kan? Ketika masa Abu Bakar itu bukan masanya, tapi kayak pemimpinan beliau, teman-teman. Ketika masa pemimpinan beliau, orang murtad itu mereka ketika masuk Islam itu masuknya itu cuma ada nabi gitu. Jadi ketika ada nabi Muhammad SAW ada, mereka masuk Islam. Tapi kata yang Muhammad SAW itu apa teman? Nah, orang-orang yang Islam ini ya kan, ya karena yang mereka masuk itu cuma karena nabi dan bahwa itu mereka keluar dari Islam murtad, dia orang murtad. Terus ada ini nih, ayatnya nih. Oh ya, apa ini? Oh ya ini. Oke. Oh, oke. Mungkin ini tadi Pak, kenapa zaman Abu Bakar itu di direbut dia Bani Sakifah gitu. Itu apa aja sih Pak yang jadi? Oke, coba jawab ya.
dari Bumi. Oke, ini teman-teman. Pada di masa Bani Sakifah bukan masanya ya teman-teman. Tapi di lokasi mungkin kalau kita tahu itu balai kotanya teman-teman. Balai kota balai di Bani Sakifah Saida ini, Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini dia berkumpul di tempat tersebut karena ketika yang ketika Bapak jelaskan awal itu ya kebingungan ya teman-teman. Nah, kebingungan ini diantaranya itu kayak kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, bagi kaum Ansor itu mereka mencalonkan namanya Ubaidah. Ubaidah. Dengan kaum Muhajirin itu dia mencalonkan Abu Bakar. Nah, sini mereka itu bersisi teman. Bagi kaum Ansor, mereka lah yang berhak untuk dipimpin setelah Muhammad, karena Muhammad itu ya setelah Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, lalu berikutnya dari kaum Muhajirin sendiri teman-teman, dia itu kalau Abu Bakar, karena Abu Bakar itu sang senior dari mereka pertama. Terus kedua, kenapa kaum Muhajirin itu misalkan dari kaum Muhajirin kayak Abu Bakar seperti itu, karena Muhajirin Muhammad itu bukan asli Madinah, tapi dia itu hijrah dari kota Mekah, teman, terus menuju ke kota apa teman tadi? Ya, benar, Madinah. Nah, dari perselisihan tersebut tuh mereka saling adu argumen sampai alot banget teman, alot sampai runyem lah seperti itu. Nah, itulah Umar bin Khattab masuk teman-teman untuk meleraikan biar mengatasi lah, terus biar pemimpin itu direkrut di namanya khalifah. Nah, setelah perubahan alot nih dari sana sini dan sana sini, akhirnya dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin khalifah pertama ketika itu. Baik, mungkin seperti itu yang bisa Bapak jelaskan. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih telah mungkin mendengarkan yang kita Bapak. Mungkin jika ada kesalahan mungkin dari Bapak atau dari teman-teman, mungkin boleh kita koreksi bareng-bareng. Untuk materi selanjutnya mungkin Bapak akan sampaikan di PA Group atau di ketua kelas. Baik, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.